Spartans! What is your profession? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada bor baterai atau bor code rails. Mereknya modern. Ini yang tipe keluaran pertama. Sudah saya copot mereknya, dia hanya satu speed, bukan jenis impact. Saya punya ini kebetulan sudah 4 tahun, semuanya masih asli, termasuk baterainya juga 12 volt. Yang saya ganti hanya drill chucknya aja, kepala bornya. Ini jenisnya ada 10 mm. Permasalahan yang paling sering muncul untuk bor modern ini adalah dia berputar mesinnya, tapi kepalanya dia nggak mau muter. Kepalanya tetap diam, sedangkan mesinnya tetap berputar. Kalau ini kebetulan punya saya sudah saya perbaiki. Nah, permasalahannya itu ada di mana, kita akan lihat. Alat yang dibutuhkan sederhana. Yang dibutuhkan adalah obeng star jenis ini. Kemudian ada tang sirklip yang dipencet dia membuka. Tang cucut atau tang buaya, long nose, apapun itu namanya. Obeng. Oke, sekarang kita buka. Di sini ada 6 skrup yang harus dibuka. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian di baliknya di sini ada plat yang harus dicopot. Ini adalah platnya. Platnya ada 2, ada di sini dan satu lagi ada di sini. Tapi yang ini udah hilang. Sekarang kita copot. Pada saat mengotak-ngatik bor cordless ataupun bor wireless, diusahakan baterainya dicopot. Jadi untuk menghindari trigger ini ketekan secara tidak sengaja, walaupun di sini ada kuncinya. Tapi alangkah baiknya bila baterai tetap dicopot. Sekarang kita buka. Jumlah skrupnya di sini ada 6. Kemudian dicopot. Setelah itu kita buka casingnya. Pelan aja. Nah, ini adalah casingnya. Bentuknya adalah seperti ini. Kita buka dalamannya. Cara membuka dalamannya adalah dengan diputar ke arah kiri. Ini bisa diputar. Putar ke arah kiri, kemudian kita copot. Hati-hati, di dalamnya ada bentuk planetary gear. Nah, ini adalah, kelihatan ya, ini adalah planetary gear. Ini saya copot dulu ringnya. Ini adalah gigi planet atau planetary gear. Motor yang ini, gigi motornya ini, dia masuk ke dalam titik tengah di sini sebagai pemutar. Jadi dia berputar. Ya, sekarang kita copot.
sini ada gearnya tengah, nggak kelihatan karena di sini tertutup oleh kotoran. Ini adalah sun ring atau sun gear. Biar lebih jelasnya, saya akan mencopot kepala bor ini. Saya akan menggunakan impact. Lihat di video saya sebelumnya, tips mencopot di video saya sebelumnya ada tips untuk mencopot mencopot drill chuck dengan mudah menggunakan impact. Putarannya adalah kontra. Kita masukkan. Dia langsung copot. Ini juga sama, kita masukkan. Kita kencangkan. Kemudian kita copot. Copotnya adalah dengan berlawanan jarum jam. Copotnya normal. Saya setting dulu torsinya. Dia langsung copot. Nggak perlu digebuk-gebuk, nggak perlu diketok-ketok, dia langsung copot. Ini adalah bor atas. Saya akan copot untuk shear clipnya di sini. Ini ada shear clip, saya akan menggunakan ini. Hati-hati, setelah ring ini dia ada gotri atau laher. Dia bentuknya adalah di sini ada gotrinya atau pelor, apapun itu sebutannya. Saya akan kumpulkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah sisi dalam. Saya akan copot. Seperti inilah bentuknya. Permasalahan yang paling sering terjadi ketika pin ini copot.
pin ini tidak dipasang mati, jadi pin ini, ketiga pin ini dia hanya nempel di dudukan sini. Supaya lebih jelas saya akan bersihkan dulu. A few moments later. Ini pin yang sudah saya bersihkan. Permasalahan paling sering untuk bor ini adalah pinnya ini copot. Ketiga pin ini copot. Di sini kelihatan pin ini hanya nyangkut. Dia tidak menjadi satu bagian terhadap piringan ini. Nah, inilah yang menyebabkan pada saat pin ketiga ini copot, walaupun mesin itu berputar, walaupun mesin bor itu berputar, tapi kepala bor ataupun drill chucknya dia tetap diam di tempat. Cara mengatasinya hanya ini, tinggal dipasang kembali, kemudian digetok. Pastikan bahwa ini sejajar. Ini ring yang ini, yang bisa naik turun ini, dia sejajar. Kelihatan di sini tingginya juga udah mulai nggak sama. Ini nanti akan saya perbaiki. Akan saya getok supaya di posisinya bisa sama. Berikan getok ringan saja, tidak perlu dengan menggunakan martil yang besar. Kalau sudah, tinggal dipasang kembali. Proses perakitannya kebalikan dari proses bongkar. Ini kepalanya. Saran saya sebaiknya ini jangan dicopot, ini susah masangnya. Ini adalah per dari mekanisme clutch atau kopling yang biasanya bunyi stok 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 kalau torsinya itu sudah tercapai. Berikutnya adalah proses pasang, dipasang kembali. Sebelum melalui proses pasang, sebaiknya diberikan stempet, merek apapun itu. Saya akan berikan ini stempet. Tipis aja, tidak perlu terlalu tebal. Yang penting dia nggak kering kerontang tanpa adanya stempet. Apapun namanya, stempet, gemuk, grease, whatever lah, intinya sama. Sesuaikan dengan bahasa masing-masing. Tidak perlu menggunakan stempet yang super mahal. Yang penting dia bisa berputar secara bebas dan dia bisa ada jarak mainnya di sini. Sederhana sekali sebenarnya. Saya akan pasang untuk laharnya. Jangan sampai ada lahar yang hilang. Laharnya ini kecil-kecil sekali. Jangan sampai ada yang hilang, dan pastikan bahwa lahar tersebut terbebas dari pasir.
Setelah itu pasang ringnya. Tapi sebelum ringnya dipasang, berikan stempet sedikit saja. Kemudian pasang ringnya, biarkan saja, nanti dia akan kembali. Kemudian pasang sirklipnya. Dorong, sesuaikan dengan alurnya, dengan gotnya. Setelah itu pastikan bahwa dia sudah kencang. Oke, dia kencang dan dia bisa berputar bebas. Pasang kembali untuk planetary gearnya. Di sini ada 6 planetary gear. Kalau teman-teman melihat di sini, jumlah gearnya sama, tapi dia ketinggiannya berbeda. Nah, aduh, fokus, ayo fokus kamera. Nah, ini ketinggiannya udah beda. Jadi pastikan bahwa yang tinggi dengan yang tinggi, yang pendek dengan yang pendek. Jangan sampai salah, walaupun di sini jumlah gearnya itu sama. Yang di bawah yang mana terserah, mau yang banyak boleh, mau yang sedikit boleh. Kalau saya yang lebih pendek, posisinya dia di bawah. Pasang untuk sun gear atau gear mataharinya. Berikan pelumas atau berikan stempet di sekelilingnya. Ini jangan sampai kering karena ini adalah mekanisme dari clutch atau mekanisme dari koplingnya, mekanisme torsi. Pada saat dia bunyi klok 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 klok, dia akan ngeper ke sisi dalam, sisi ini, bagian sini. Kita kasih dulu. Terlihat berantakan ya, memang berantakan. Kalau terlihat di sini begitu menjijikan, gunakan sarung tangan. Kalau saya ya memang sudah terbiasa seperti ini. Kemudian pasang ringnya di luar. Kemudian pasang ring tengah, gear tengahnya. Pasang untuk gear tengah ini. Jangan sampai terbalik. Sisi yang ini menghadap di tengah-tengahnya. Sisanya tinggal kita pasang yang 3. Kita kasih stempet. Setelah itu kita pasang kembali di mesin. Ini mesinnya.
Kita pasang kembali. Jangan sampai salah, di sini ada knob dengan yang ini. Ini posisinya harus ada di tengah sini. Oke, sudah terpasang. Kita coba terlebih dahulu pasang baterainya. Kita coba tes apakah dia akan muter. Ya, hasilnya adalah muter. Sisanya tinggal kita pasang casingnya. Sisanya tinggal kita pasang untuk casing dan tutup kepalanya. Tutup kepalanya kita pasang. Perhatikan di sini ada 3 tonjolan. Harus sesuai dengan yang ada di kepala. Jadi pasang casingnya. Selebihnya tinggal disekrup dan pasang kepala bornya. Sebelum pasang kepala bor, jangan lupa kita berikan terlebih dahulu lem baut. Ini tahun ketiga. Setelah itu pasang kembali skrup dan ini sudah berfungsi kembali. Oke, demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.